Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang himpunan. Terlebih dahulu, kita harus memahami konsep himpunan. Apa arti himpunan itu? Himpunan adalah kumpulan benda atau objek yang dapat didefinisikan dengan jelas. Jadi, objek pada himpunan harus dapat didefinisikan dengan jelas agar dapat dibedakan atau ditentukan objek yang termuat dan objek yang tidak termuat pada himpunan. Contoh kumpulan yang termasuk himpunan adalah kumpulan nama siswa di kelas yang diawali huruf B, kumpulan siswa di kelas yang memakai kacamata, kumpulan kendaraan roda 4. Dari ketiga contoh tersebut, itu dapat didefinisikan dengan jelas objek-objek yang dimaksud. Selanjutnya, contoh kumpulan yang bukan termasuk himpunan adalah kumpulan gunung yang tinggi di Indonesia, kumpulan siswa yang pandai, kumpulan makanan yang lezat. Dari ketiga contoh tersebut, pengertian gunung yang tinggi, siswa yang pandai, dan makanan yang lezat itu sangat relatif untuk setiap orang, sehingga tiga contoh kumpulan tersebut bukan merupakan himpunan karena anggota-anggotanya tidak dapat didefinisikan dengan jelas. Menyatakan suatu himpunan. Pertama, dengan kata-kata atau menyebutkan syarat-syarat keanggotaan. Contoh, himpunan P adalah bilangan asli antara 4 dan 10. Himpunan Q adalah bilangan genap kurang dari 11. Yang kedua, dengan menyebutkan atau mendaftar anggotanya. Contoh yang pertama ini adalah untuk himpunan yang keanggotaannya terbatas dan sedikit. Misalnya, himpunan A adalah bilangan asli kurang dari 10. Maka himpunan A adalah 1 sampai 9. Untuk contoh yang kedua, ini untuk himpunan yang keanggotaannya terbatas dan anggotanya banyak. Misalnya, himpunan A adalah bilangan asli kurang dari 100. Maka kita tidak mungkin menuliskan 1 sampai 99. Maka kita cukup tulis 1 sampai dengan 10 atau bilangan dengan jumlah tertentu, setelah itu koma, setelah itu kita tulis titik 3, koma, dan kita tulis anggota terakhir yaitu 99. Contoh yang ketiga yaitu untuk himpunan yang keanggotaannya tak terbatas. Contoh, himpunan A adalah bilangan asli. Maka himpunan A sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Dan seterusnya itu ditulis dengan titik 3. Selanjutnya perlu diingat bahwa himpunan dinamai dengan huruf kapital
yaitu A sampai Z, huruf kapital atau huruf besar. Selanjutnya perlu diingat juga bahwa himpunan dituliskan dengan kurung kurawal seperti tersebut. Antara anggota yang satu dengan anggota yang lain dipisahkan dengan tanda koma. Menyatakan suatu himpunan yang ketiga yaitu dengan notasi pembentuk himpunan. Contoh, langsung saya bacakan. Himpunan setiap X sedemikian hingga X kurang dari 8 dan X adalah bilangan asli. Contoh yang kedua, himpunan A tertulis sebagaimana tersebut, dibaca: himpunan pasangan X dan Y sedemikian hingga X tambah Y sama dengan 15 untuk X dan Y adalah bilangan asli. Menyatakan suatu himpunan yang keempat dengan diagram Venn. Contoh, himpunan A adalah 1, 2, 3, 4, 5. Maka bisa dinyatakan atau digambarkan dengan diagram Venn tersebut. Anggota himpunan. Pertama, menyatakan anggota suatu himpunan. Anggota atau elemen suatu himpunan adalah suatu benda atau objek yang terdapat di dalam himpunan. Contoh, bila himpunan A sama dengan 2, 3, 5, 7, maka 2 termuat di A, berarti 2 anggota himpunan A, dan ditulis sedemikian. 3 termuat di A, berarti 3 anggota himpunan A, dan ditulis sedemikian. Sedangkan 4 tidak termuat di A, berarti 4 bukan anggota himpunan A, ditulis sedemikian. Dan 9 tidak termuat di A, berarti 9 bukan anggota himpunan A, ditulis sedemikian. Yang kedua, menyatakan banyaknya anggota suatu himpunan. Contoh, himpunan A beranggotakan kuda, kerbau, kambing, sapi. Jadi, banyaknya himpunan A sama dengan 4. Ditulis demikian. Himpunan B beranggotakan sapu, cangkul, palu, ember, keranjang. Maka banyaknya himpunan B sama dengan 5. Ditulis demikian. Demikian konsep himpunan yang harus dipahami. Selanjutnya, kita perlu mengenal beberapa himpunan bilangan. Himpunan bilangan asli biasa ditulis dengan huruf kapital A adalah 1, 2,
3, 4, 5, dan seterusnya. Himpunan bilangan caca biasa ditulis dengan huruf kapital C adalah 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Himpunan bilangan prima biasa ditulis dengan huruf kapital P adalah 2, 3, 5, 7, 11, dan seterusnya. Himpunan bilangan ganjil 1, 3, 5, 7, 9, dan seterusnya. Himpunan bilangan genap 0, 2, 4, 6, 8, dan seterusnya. Himpunan bilangan komposit 4, 6, 8, 9, 10, 12, dan seterusnya. Demikian pembahasan tentang konsep himpunan. Sampai jumpa lagi pada pembahasan himpunan selanjutnya. Selamat belajar dan jangan lupa subscribe dan klik tanda lonceng guna memotivasi kami membangun dan menyiapkan media pembelajaran berupa video pembelajaran. Terima kasih. Sampai jumpa lagi pada pertemuan selanjutnya.